Yuk kita mulai berdoa dulu ya. Bapak kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih. Engkau Allah yang setia dan sangat mengasihi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, makin hari makin kami kenal Engkau. Dan ada sukacita yang melimpah, ada damai sejahtera yang melingkupi hati dan pikiran kami. Sungguh Tuhan, sebuah kehidupan yang sangat menyenangkan buat kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, ketika kami menjadi satu dengan Engkau. Dan hari ini Engkau sedang ajarkan kepada kami apa yang harus kami kerjakan, karena Engkau sudah menyediakan semuanya. Tetapi ada begitu banyak anak-anak-Mu Tuhan yang tidak paham, yang tidak mengerti, sehingga mereka tidak bisa mengalaminya. Hari ini buat kami pandai, cerdas, urapi setiap kami Tuhan, dan juga sambungan internet di masing-masing rumah kami masing-masing. Tuhan ambil alih Roh Kudus, jamah setiap kami, dan kami mengikat setiap iblis kuasa kegelapan yang hendak mencuri firman hari ini, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih dalam nama Yesus. Amin. Oke, shalom semuanya. Ya, Ya, minggu lalu kita sudah selesaikan 3 kelemahan kita ya, kan? Kutub sudah, kemudian sikap hati yang salah, terus kemudian apa? Kekanak-kanakan ya, ketidakdewasaan rohani. Eh, Pelajaran berikutnya adalah kita ini bisa memprogram masa depan dengan firman iman. Keren ya? Saya nggak tahu ini Bethesda Ministry ini sebetulnya keren loh. Maksudnya engkau punya favor di hadapan Tuhan. Kak, Tuhan kasih itu judul-judulnya tuh keren-keren gitu ya. Saya kasih di KKS itu beda dengan yang dikasih di Bethesda loh. Saya kan ngikutin apa yang Tuhan mau ya. Kok yang di Bethesda ini kok keren ya. Jadi Bu Maria Yanti, Bu Jessi, semua yang di Bethesda Ministry, kalian punya favor yang dari Tuhan ya. Terima kasih buat kesetiaanmu. Setiap jam 12 siang berdoa buat kita semuanya ya. Mungkin engkau merasakan Tuhan kok setiap hari aku berdoa seperti ini. Itu melatih kesetiaan, melatih kepercayaan. Dan itu namanya engkau sedang tetap ada di ruang tahta Tuhan. Oke, itu terus ya. Oke, hari ini mari kita belajar memprogram masa depan dengan firman Tuhan, dengan firman iman ya. Memprogram masa depan dengan firman iman. Jadi maksudnya gimana? Saya bisa menentukan masa depan saya di besok pagi. Saya bisa mengatur masa depan saya di sebulan lagi. Saya bisa mengatur masa depan saya di tahun-tahun ke depan. Ya, Eh, kok bisa? Bagaimana caranya? Yuk kita lihat dulu firmannya. Ini dengan catatan Bapak Ibu mesti ngikuti step-stepnya ya. Nggak bisa yang namanya instan. Gini, kita bisa memprogram masa depan dengan firman iman itu ada syarat-syaratnya. Bahwa syarat-syaratnya itu harus diikuti dulu. Baru kita bisa meng-create masa depan kita lewat firman iman. Oke. Yang pertama, step pertama adalah pastikan bahwa engkau sudah menjadi manusia baru. Ya, pastikan bahwa engkau sudah menjadi manusia baru. Bukan manusia lama, bukan manusia campuran. Kadang manusia lama, kadang manusia baru. Tobat kumat, tobat kumat, enggak bisa. Loh, berarti itu sulit dong Bu, sebetulnya itu standarnya tinggi. Itu masalah keputusan kita, ya. Engkau mau menjadi manusia baru atau engkau mau jadi orang campuran atau engkau mau tetap menjadi manusia lama itu keputusan kita sendiri. Nah, ternyata bahwa orang yang sudah memutuskan untuk menjadi manusia baru, ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan sediakan yang bisa kita nikmati. Yang pertama, pastikan bahwa engkau sudah menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 itu menjadi cetakan kita ya.
2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Kristus engkau adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Jadi dengan catatan engkau di dalam Kristus. Nggak boleh keluar dari Kristus. Bagaimana saya tetap di dalam Kristus? Firman, Roh Kudus. Firman, Roh Kudus. Setiap hari saya harus berjalan dengan firman dan jalan dengan Roh Kudus. Kemudian ayat-ayat tentang manusia baru itu Roma 6 ayat 11, 12, 13 yang harus hafal. Kenapa harus hafal, Bu? Karena itu cetakan. Engkau nggak punya cetakan ayat-ayat manusia baru, pasti bentukannya manusia lama, manusia baru, manusia lama, manusia baru. Paham nggak? Jadi ketika saya memiliki cetakan bahwa saya sudah menjadi manusia baru, maka saya di dalam Kristus, saya tidak punya lagi masa lalu. Masa lalu saya sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi nggak ada lagi yang saya mendengar intimidasi iblis, kamu gini, kamu gini. Enggak. Saya itu sekarang manusia baru. Saya sudah di dalam Kristus. Ini mindset ya Bapak Ibu ya. Ini dulu diberesi. Kalau ini belum diberesi, engkau nanti tidak bisa meng-create masa depanmu sesuai firman iman. Perhatikan dasarnya. Sebagai manusia baru, engkau harus punya mindset atau cara berpikir bahwa kamu adalah manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Roma 6 ayat 11. Aku sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Roma 6 ayat 11. Terus dulu memang majikanku iblis, sekarang majikanku kebenaran, yang ayat selanjutnya, ayat 12. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Aduh, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Roma 6 ayat 11 dulu, yuk pelan-pelan. Roma 6 ayat 11. Demikian hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Itu harus menjadi cetakanmu di sini. Cetakan saya di sini. Bahwa saya sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Saya tidak mau lagi menyentuh dosa, saya tidak mau lagi berurusan dengan dosa, karena saya sudah punya cara berpikir, cara pandang, bahwa saya sudah mati bagi dosa. Jadi nggak ada yang namanya baper, tersinggung, marah, kemudian sakit hati, nggak ada. Karena itu kan bagian dari dosa. Sampai di sini bisa nangkap nggak? Ini harus punya yang namanya cara pandangnya dulu. Terus ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ingat ya, jangan pernah menyentuh dosa. Karena upah dosa adalah maut. Jangan berkata, enggak apa-apa, sedikit-sedikit, bohong-bohong sedikit, aku enggak jujur sedikit-sedikit. Enggak boleh. Nanti menjadi terbiasa dengan bohong kecil-kecil, dan itu menjadi cetakan cara berpikir, dan itu sulit untuk dirubah. Seperti yang Tuhan mau. Ya, lanjut. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Dulu anggota tubuhmu dipakai untuk seks bebas, untuk nipu orang, untuk gosipin orang mulutnya. Matanya dipakai untuk melihat hal yang jorok ya. Telinganya dipakai untuk mendengar gosip atau berita-berita yang enggak jelas gitu ya. Mulutnya ngomongin orang. Anggota tubuhmu itu dulu dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi hari ini serahkan dirimu, tubuh, jiwa, rohmu, Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuh, jiwa, dan rohmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang, 13 selanjutnya, hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Seluruh tubuhmu, perhatikan, seluruh tubuhmu
harus menjadi senjata kebenaran. Matamu, mulutmu, telingamu, seluruh organ dalam tubuhmu pakai ya sebagai senjata kebenaran. Dimulai dari ini. Saya program pikiran saya sesuai firman, ciptaan baru atau manusia baru. Saya program dulu pikiran saya sebagai ciptaan yang baru. Program gimana maksudnya? Saya download, saya isi otak saya, cara berpikir saya dengan kebenaran firman sebagai manusia baru. Ini dasarnya loh. Ini dasarnya. Kalau Bapak Ibu dasarnya ini belum dapat, jangan berharap engkau deklarasi firman, engkau ngalami. Jangan berharap. Yang mengerti kasih jempol. Yang enggak paham, ngantuk bangun. Yang ngantuk bangun. Sudah ya? Jadi ini pertama, step untuk memprogram masa depan dengan firman. Engkau bisa menciptakan masa depanmu seminggu ke depan. Engkau bisa menciptakan masa depanmu sebulan, setahun lagi, 5 tahun lagi. Engkau bisa program dengan firman, dengan catatan. Step pertama, sebagai ciptaan baru, engkau sudah ngerti, engkau sudah tidak lagi menyentuh dosa. Hidup di dalam kekudusan, ketaatan, dan menyerahkan seluruh anggota tubuhmu untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Lalu cepat, cepat enggak, cepat Tidak, Bu. enggak. Tidak, Saya Bu. ngikuti ya, saya ngikuti. Oke. Efesus 1 ayat 3. Ini sebetulnya ayat sudah saya ulang-ulang. Tujuan kenapa saya mengulang-ulang Efesus 1 ayat 3? Supaya mencetak nih pikiran. Ketika pikiran kita tuh sudah tunduk sama firman, ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Dalam Kristus. Bapak Ibu harus ada di dalam Kristus. Kalau engkau di luar Kristus, mohon maaf, nggak bisa. Di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya, semua yang kita butuhkan untuk hidup di bumi, semua yang kita butuhkan, bukan yang kita inginin. Beda ya. Yang kita ingini belum tentu itu kita butuhkan. Yang kita butuhkan sebagai anak-anak Allah yang diizinkan Tuhan tinggal di bumi. Bapa di surga bertanggung jawab penuh atas semua kebutuhan kita. Kayaknya di sini. Di dalam Kristus, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Di dalam Kristus, aku memiliki cara pandang bahwa aku sudah mati bagi dosa. Di dalam Kristus, seluruh tubuhku ini adalah dipakai sebagai senjata kebenaran, sebagai senjatanya Allah, bukan senjata kelaliman. Majikan saya dulu iblis, tapi hari ini majikan saya adalah firman. Ini menjadi pola pikir atau cetakan cara berpikir atau pikiran kita diprogram pakai firman. Selanjutnya, step berikutnya, ya setelah engkau ngerti itu tentang ciptaan yang baru di dalam Kristus, yang berikutnya adalah Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Tahan dulu, tahan dulu. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Bapak Ibu,
hari ini perutmu ini engkau lapar nggak bisa makan atau engkau kenyang karena engkau berkelimpahan, bahkan engkau bisa berbagi kepada banyak orang, atau engkau kelaparan, tergantung dari mulutmu. Hari ini engkau kelaparan karena nggak ada uang untuk makan, terlalu banyak hutang-hutang, atau terlalu banyak tidak akuratan ke dalam hidup, sehingga engkau menjadi lapar, sulit bahkan untuk menghidupi setiap hari. Atau engkau kenyang, bahkan engkau bisa memberi kekenyangan kepada banyak orang, engkau bisa berbagi makan, engkau bisa berbagi rezeki kepada banyak orang, ditentukan oleh mulut. Ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Apa yang keluar dari mulut kita setiap hari? Makian, kerutuan, ketakutan, kekecewaan. Engkau tidak terima dengan nasibmu. Engkau tidak terima dengan apapun yang sedang kau alami. Engkau menggerutu, engkau sungut-sungut, maka engkau akan memakan buah. Buah dari sungut-sungut apa? Murka Tuhan. Buah dari engkau tidak bisa mengucap syukur adalah terpisahnya engkau dengan Tuhan. Ya, dari mana saya tahu itu? Pelajari tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu di padang gurun. Berapa kali Tuhan berkata, eh, 10 kali ya, tak hitung ya, kalian sungut-sungut. Kalian tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya, hitung loh sama Tuhan. Makanya, mulut kita ini isinya apa? Itu menentukan hidup kita. Mulutnya isinya ngerasani orang, ngeritik orang. Wah, anak itu sekarang gini-gini. Wah, aku sudah tidak pernah bisa diajak ngomong gini-gini Gini-gini ngerasain merasa itu. gitu. Ngerasain itu apa sih? Jelek-jelekin atau mengkritik atau gosipin. Itu kan menggemakan. Betul nggak? Ini yang banyak terjadi ya di anak-anak Tuhan. Engkau bisa sangat sibuk untuk pelayanan, tapi di gereja itu ngomongin gembalanya, ngomongin istri gembalanya, ngomongin orang gitu. Hati-hati, mulut kita ini ada pedang, ada kuasa otoritas. Tuhan taruh sesuatu di mulut kita. Mari kita kuasai mulut kita, ya. Coba perhatikan Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Jadi mulut, lidah, dan bibir itu dipakai untuk memperkatakan sesuatu, dan apa yang kita katakan itu akan terjadi ya. Sebagai ciptaan yang baru, kita ini mulut kita punya otoritas ya. Jadi hati-hati. Mazmur 8 ayat 2, mau perhatikan. Dari mulut bayi-bayi. Bayi loh nih, bayi loh. Dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan untuk apa? Dasar kekuatan karena lawanmu untuk apa? Membungkam musuh dan pendendam. Bayangin, lidah bayi aja bisa dipakai untuk membungkam musuh dan pendendam. Siapa musuh dan pendendam? Iblis. Maka saya selalu berkata, tutup mulutmu, iblis. Ketika dia mengintimidasi pikiran saya, ya, mengintimidasi uh, orang-orang yang sedang saya layani. Saya ngomong, tutup mulutmu, iblis. Lidah saya ini bisa membungkam mulut musuh.
dan pendendam. Siapa tuh? Iblis yang setiap hari mendakwa hidup. Kalau lidah bayi aja bisa membungkam musuh dan pendendam. Apalagi lidahnya orang dewasa rohani yang sudah diberi otoritas, diberi kuasa sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Segala kuasa otoritas diberikan kepadamu. Engkau diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat terikat, apa yang kau lepaskan terlepas, ya kan? Hati-hati dengan mulut, lidah, dan bibir kita. Oke, terus 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Nanti saya ajari bagaimana caranya ya. Ini dasar-dasarnya dulu supaya Bapak Ibu paham bahwa itu ada dasar firman. 2 Petrus 1 ayat 3. Perhatikan ini. Ya, ini keren banget. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi perhatikan, karena kuasa ilahinya. Jadi kuasa ilahi, kuasa dan otoritas manusia ilahimu itu sudah telah telah dianugerahkan kepadamu. Jadi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya kan manusia baru. Di dalam diri saya ada yang namanya manusia ilahi. Ada kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu apa toh? Kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Kuasa yang dimiliki oleh Bapa. Kuasa yang dimiliki oleh Roh Kudus. Itu ada di dalam diri saya. Telah. Telah itu berarti kan sudah ada. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi, kalau ada yang berkata, ya enggak mungkin loh orang saleh, enggak mungkin orang itu enggak bisa, enggak berbuat dosa, enggak mungkin. Kau enggak baca ini. Sejak engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu Tuhan taruh yang namanya kuasa ilahi. Sebab Roh Kudus di dalammu. Betul enggak? Waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan engkau terima Roh Kudus toh. Loh, Roh Kudus itu rohnya Allah sendiri loh, yang menciptakan alam semesta. Diam di dalam. Berarti engkau telah menerima kuasa ilahi. Engkau telah diurapi menjadi orang-orang yang berpengaruh, yang mempunyai kehidupan ilahi, yang memiliki kehidupan tidak seperti orang dunia yang jatuh bangun terus di dalam dosa. Kalau engkau jatuh bangun terus di dalam dosa, di dalam dirimu itu bukan Roh Kudus. Artinya engkau belum menjadi ciptaan yang baru, belum menjadi manusia baru. Hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bagian-bagian dari dalam syarat-syaratnya untuk engkau bisa melihat kerajaan surga, skip, engkau hilangkan itu. Yesus berkata di Yohanes 3 ayat 3, engkau tidak bisa melihat kerajaan surga kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Artinya engkau menjadi ciptaan yang baru. Baru engkau bisa melihat kerajaan surga. Atau engkau bisa nyentuh. Atau engkau bisa terhubung dengan kerajaan surga. Jika dan hanya jika engkau sudah dilahirkan kembali. Atau sudah menjadi ciptaan yang baru. Di dalam dirimu ada kuasa ilahi. Kehidupan ilahi. Divine nature. Kodrat ilahi. Itu ada di dalam dirimu. Sehingga sebetulnya engkau tuh sangat bisa untuk hidup kudus. Engkau tuh sangat bisa untuk hidup di dalam roh. Karena Allah itu roh. Maka kalau pengen berhubungan dengan Allah ya harus itu dalam roh. Terhubung dengan Allah yang adalah roh. Kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu adalah kehidupan yang ada di dalam firman.
Kuasa ilahi itu adalah kehidupan yang ada di dalam firman, ya. Itu ada di Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Kuasa ilahi. Saya harap nggak ada yang mumet ya, nggak ada yang pusing. Tapi nikmatilah kunyah, kunyah setiap firman yang disampaikan. Kunyah. Ini ini kehidupan ilahi. Di dalam dia ada hidup, di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam dan itu tidak menguasainya. Ketika kita terima firman, kita download firman, kita pakai program pikiran kita dengan firman, maka sebetulnya engkau sedang memiliki kuasa ilahi atau engkau memiliki kehidupan yang ada di dalam firman atau kehidupan soe atau kehidupan Allah sendiri ketika engkau memasukkan firman dalam pikiran, dalam hatimu. Engkau sedang menarik datangnya kehidupan soe. Ya, yang 1 Petrus 3 ini ada hubungannya dengan Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Nah, kembali ke 1 Petrus, eh, surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, karena tadi udah dikasih kuasa ilahi ya, telah menerima kuasa ilahi. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, divine nature, kehidupan ilahi, dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Saya pakai firman menjadi cetakan pikiran saya. Saya program pikiran saya dengan firman. Maka saya sedang memasukkan kehidupan ilahi. Apa itu kehidupan ilahi? Kehidupan soe. Kehidupan Allah sendiri masuk di dalam diri saya. Kalau saya berkata saya berarti Bapak Ibu semuanya. Untuk mempermudah engkau menangkap. Ya. Ketika firman itu masuk di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semuanya. Ketika engkau memakai pikiranmu diprogram dengan firman Tuhan, maka engkau memiliki yang namanya kehidupan ilahi atau kehidupan soe atau kehidupannya Allah sendiri. Sehingga kamu memiliki yang nama kodrat ilahi. Engkau itu punya kodrat ilahi. Maksudnya gimana sih? Udah nggak bisa menyentuh dosa. Kodratmu itu seperti anak Allah. Kodratmu itu ilahi. Gitu loh. Nah, ini harus diperhatikan dulu ya. Nah, sekarang bagaimana mempraktekannya? Sekarang mulai hmm, mempraktekannya. Ya, tadi kan judulnya apa? Memprogram masa depan saya dengan kuasa firman. Ya kan? Pelan-pelan ambil nafas. Yang mau minum-minum dulu. Terus saya kalau ngajar itu supaya semua yang dengar itu ngerti dan paham gitu loh. Begitu engkau paham firman, wah hidupmu tuh keren banget. Hidupmu keren banget. Enggak, enggak, enggak ada susahnya. Susahnya apa? Susahnya kalau ngelihat orang susah. Susahnya tuh kalau ngelihat orang susah. Aduh, kamu tuh juga yang susah gitu loh. Kamu punya Tuhan yang hidup, kok hidupmu susah. Ya kan? Oke. Eh,
Saya kasih ayat-ayatnya dulu yang tentang kuasa otoritas ya. Matius 16 ayat 19. Tentang kuasa dan otoritas dulu saya kasih ayat-ayat. Matius 16 ayat 19. Kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Kunci pakai untuk apa? Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Pelan-pelan ya, kalau baca firman itu jangan jujur aja gitu ya. Pelan-pelan. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci itu dipakai untuk apa? Membuka pintu. Betul? Berarti di dalam kerajaan surga itu ada pintu-pintunya. Ini sebetulnya di bahasa Inggrisnya case atau kunci-kunci, bukan kunci tok. Karena pintu surga itu banyak sekali. Makanya saya bisa berkata, saya bisa membuka gerbang yang berisi organ-organ tubuh manusia. Saya bisa membukanya karena saya dikasih. Bagaimana saya tahu saya dikasih? Loh, ini firmannya ini. Lah, tapi saya nggak bisa lihat. Loh, firman itu roh dan hidup. Nggak perlu Bapak Ibu pakai apa karunia penglihatan. Aku nggak lihat, aku nggak lihat. Loh, kamu nggak lihat tapi percaya itu iman. Betul nggak? Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Berarti saya diberi, Bapak Ibu semua diberi kunci kerajaan surga. Kunci-kunci, banyak gerbang yang harus kau buka. Banyak gate, banyak pintu yang harus kau buka. Tadi siang saya melakukan pentahiran buat teman-teman yang ada di Jakarta ya, karena saya posisi hari ini di Jakarta. Saya itu gimana ya, sedih hati saya kalau anak-anak saya ngelihat apa sih kalian tuh jatuh bangun terus dalam dosa. Sudah diajari kutub, sudah diajari bagaimana bagaimana engkau menjadi ilahi, bagaimana engkau menjadi tumbuh secara rohani. Tapi kenapa sih jatuh bangun terus dalam dosa? Namanya eh, namanya itu kusta rohani ya. Kalau jatuh bangun terus di dalam dosa itu kayak orang sakit kusta gitu. Lah itu kan najis. Kalau di perhatikan ya Bapak Ibu ya, kalau kalian tuh jatuh bangun terus di dalam dosa itu najis di hadapan Tuhan. Najis itu apa sih? Eh, Zamannya Tuhan Yesus, zamannya Hukum Taurat, kalau orang kena sakit kusta itu dihindari orang. Kalau orang jatuh bangun terus di dalam dosa itu, ya memang Tuhan cari orang berdosa. Tapi kan dosamu sudah diampuni, tapi kenapa kamu jatuh bangun terus di dalam dosa? Akibatnya kena yang namanya kusta, kusta rohani. Dan itu najis di hadapan Tuhan. Engkau nggak bisa connect dengan Tuhan. Jatuh bangun terus di dalam dosa membuat engkau terpisah dengan Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Maka saya melakukan pentahiran. Waktu saya melakukan pentahiran, Tuhan itu berkata gitu, "Eh, naiklah." Jadi ada sebuah kayak pintu kebuka gitu. Awalnya memang ini dalam kegelapan ya, karena masih carut marut dengan kemarahan. Waktu saya ngomong Tuhan, ini umat, ini anak-anak. Tuhan berkata naiklah, aku naik. Diam, karena pintu kebuka. Bang, gitu kan. Terus kita semua yang ngikut pentahiran hari ini tuh, wah, terang semuanya. Lah memang sebetulnya kan itu sudah ada di dalam diri kita ketika kita hidup di dalam keilahian Tuhan. Firman itu menjadi cetakan kita, menjadi satu dengan hidup kita, kita tenang. Tapi kenapa mereka pada gelap gitu loh? Ya konflik, ya sakit hati, dan itu dibilang lumrah. Enggak tuh. Engkau harus menjaga hatimu itu sebagai tanya Tuhan kok. Ya kan? Jangan sampai matahari terbenam dan amarahmu belum padam. Kan? Itu kan aturan-aturan seperti itu harus kau kerjakan. Kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas. Itu yang disebut Tuhan memberikan kepada kita kuasa dan otoritas untuk mengikat.
untuk melepaskan. Apa yang kau ikat? Pekerjaan roh-roh jahat atau yang menghalangi berkatmu turun. Musuhmu siapa? Iblis kuasa kegelapan. Itu yang harus kamu ikat. Kalau engkau tidak mengikat, dia akan menghabisi hidupmu, mendakwa engkau siang dan malam, mengintimidasi di pikiran. Tapi pikiranmu tadi kan sudah dicetak pakai firman, diprogram pakai firman. Sehingga ketika iblis itu mengganggu pikiranmu dengan membuat engkau kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, pikiranmu jadi ngelantur kemana-mana. Aku berkata, iblis, diam. Aku ikat kau dalam nama Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera. Aku lepaskan sukacita kembali. Hidupku penuh dengan sukacita kembali. Tadinya waktu waktu iblis itu menyerang pikiranmu, dia itu memberikan yang namanya slide-slide kehidupan, ketakutan, kekhawatiran, masa lalumu, dakwaan-dakwaan iblis itu loh. Itu itu tiba-tiba muncul di pikiranmu atau kesalahan orang. Oh, orang itu dulu gini, tuh aku jengkel ya dulu tuh gini. Melintas dan itu namanya iblis sedang mengaum-ngaum. Yuk pakai mulut untuk berkata, diam iblis. Aku tidak mau kehilangan sukacita dan sejahtera karena aku harus terus terhubung dengan Bapakku di sini. Ini ayatnya. Jadi sebetulnya anak Tuhan tuh nggak ada yang depresi. Orang depresi itu apa sih? Terlalu banyak suara di pikirannya sehingga dia ketakutan. Mulutnya nggak pernah dipakai untuk ucap firman yang berkata, aku ikat kau dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan sukacita damai sejahtera, ketenangan di dalam hatiku. Aku lepaskan kesembuhan atas hidupku. Itu contohnya di dalam kuasa dan otoritas ya. Oke, sekarang Roma 1 ayat 17. Setelah ini nanti Roma 8, baru nanti saya praktekkan ya. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Untuk memprogram masa depan. Bagaimana saya menciptakan masa depan saya menjadi masa depan yang baik. Saya bisa melakukannya dengan firman iman. Dan ini ayat Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti harus ada iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, berarti kan kembali lagi ke firman tuh. Firman yang kau dengar setiap hari, firman yang kau renungkan setiap hari, yang engkau ucapkan setiap hari, itu akan menjadi iman. Tapi ada butuh proses. Prosesnya adalah setiap hari engkau mengucapkannya dan engkau percayai. Setiap hari engkau mengucapkan, engkau percaya. Setiap hari engkau mengucapkan dan engkau percaya prosesnya. Waktu engkau sudah percaya, maka di dalam dirimu ada iman. Iman itu yang akan membentuk mujizat. Atau sesuatu yang kau ucapkan itu terjadi sesuai dengan firman yang kau ucap. Oleh karena sudah ada iman tadi. Iman itu engkau mempercayai setiap firman yang kau ucapkan. Ini firman Tuhan, aku percaya. Aku dipengaruhi oleh firman ini. Roh Kudus mempengaruhi hidup saya untuk mempercayai firman yang saya baca. Ketika saya sudah mulai percaya, pikiran saya dan hati saya percaya sepakat dengan firman, maka timbullah iman. Waktu saya mengucapkan dengan iman, maka mujizat terjadi. Jadi pahami? Ini kalau ini udah ngerti semua, ini pinter semua loh. Jadi semua jadi pendoa semua ya. Jadi Bu Maria Yanti nggak perlu capek-capek, dia bisa istirahat tidur gitu ya. Karena sudah nggak ada pasien, pasiennya udah pinter-pinter. Oh, tahu aku sekarang bagaimana menciptakan mujizat. Harus ada firman.
yang saya percayai. Ketika saya mempercayainya, pikiran saya sepakat, berarti saya sepakat dengan firman tersebut. Saya mengucapkannya dan saya ada iman, saya percaya, maka ada mujizat. Ya, orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau nggak ada iman, ya engkau hidup tapi sebetulnya mati, nggak ada iman, hidupnya kalah terus. Ya, oke. Terus Roma 10 ayat 9 sampai 10. 8, 8 sampai 10. Roma Roma 10 ayat 8 sampai 10. Nah, kecepatan ya, bisa dipahami. Tapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu? Ya, ini di gimana? Mulutmu dan di dalam hatimu. Mulut, hati, mulut, hati. Itulah firman iman yang kami beritakan. Garis bawahi ada firman iman. Firman yang saya percayai menimbulkan iman. Dan itu sebetulnya dekat sekali, dia itu di mulut saya. Enggak jauh-jauh. Bukan mulutnya hamba Tuhan yang ini. Enggak, mulut saya. Kan itu kan katanya mulutmu. Bukan mulutnya Pak Pendeta ini, Pak Pendeta itu, Bu Pendeta ini, Bu Pendeta itu. Mulutmu. Iya kan? Lanjut. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tahan dulu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu, ada mulut yang mengaku, ada hati yang percaya. Gue ya, yang terjadi hari ini, yang terjadi hari ini, banyak anak Tuhan cuman percaya di dalam hati, mulutnya jarang ngucap firman, betul enggak? Yang diucapkan adalah kata-kata sia-sia, yang diucapkan adalah gerutuan, yang diucapkan adalah ketakutan, sakit penyakit. Wah, aku kok sini pegel-pegel ya. Oh, lututku kok sakit ya. Oh, dompetku kok kering ya. Ini kok coba lo ya. Tidak ada firman. Itu bikin kerjaan Bu Maria Yanti dan Bu Jesse nambah banyak. Bu, kasih tahu firman. Biar ibu bisa tidur nyenyak. Ya. Perlu belajar firman aja. Hatimu percaya, mulutmu harus ngucap. Kan kok diselamatkan. Terus, 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Hati dan mulut. Sekarang yang terjadi adalah cuman mereka percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oke, yes. Nanti nek mati mudah-mudahan masuk surga. Mudah-mudahan. Kalau kamu nggak pernah mengerjakan firman ya, mudah-mudahan masuk surga. Marah terus. Tapi percaya, saya kalau mati masuk surga. Yang bilang siapa? Oh itu harus ada hati dan mulut. Ya. Nah hari-hari ini iblis itu membuat engkau minim berkata-kata firman. Minim berkata-kata apa? Firman. Tapi mulutnya sibuk mengucapkan keluhan, masalah, kebutuhan, keinginan. Tapi bukan firman. Kenapa? Iblis mencoba membungkam mulutmu. Karena iblis tahu, begitu engkau pakai mulutmu berkata-kata dengan firman,
sesuatu yang ilahi akan berbondong-bondong masuk di dalam hidup. Saya ulang, iblis membuat engkau minim berkata-kata tentang firman. Nah, itu enggak sibuk ngerasani orang, sibuk ngerasani istrinya, suami. Oh, suamiku tuh begini, gini, gini, gini. Oh, anak mantuku tuh begini, 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 begini. Ya kan? Itu iblis membuat engkau sibuk berkata-kata yang bukan firman. Apalagi kalau sudah ketemu sama orang yang cerewet dan tidak ada isinya firman, itu bisa pusing loh. Pusing. Frekuensinya nggak sama. Ya. Nah, itu iblis akan membuat engkau minim berkata-kata tentang firman karena iblis tahu ketika engkau pakai mulutmu untuk berkata-kata tentang firman, maka sesuatu yang ilahi akan berbondong-bondong datang masuk di dalam hidupmu. Nah, waktu Bapak Ibu terus berkata-kata tentang firman, engkau akan mengalami yang namanya shifting, pindah dari kegelapan kepada terang. Ya, pindah dari kegelapan pada terang. Itu kan tadi di Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Di dalam dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Shifting dari gelap kepada terang. Terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Ada kehidupan ilahi. Ketika engkau mengucap firman. Ketika engkau memprogram pikiranmu dan hatimu selaras dengan firman. Maka yang keluar pasti firman. Tapi kalau hatimu isinya kepahitan, yang keluar juga hal yang pahit. Hatimu diisi oleh kecemaran, pikiranmu diisi dengan hawa nafsu, maka yang keluar adalah pikiran dan apa segala sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu. Ya. Nah, bayangkan ketika engkau setiap hari terus melanjutkan berkata-kata di dalam firman, maka setiap aspek di dalam hidupmu hidup jadi terang. Terang Tuhan datang kepadamu. Tiba-tiba ada terobosan ilahi yang datang kepadamu. Ada kemuliaan surga yang masuk di dalam diri. Karena engkau mengucapkan firman. Bapak Ibu, jangan mau menjadi orang yang pasif. Jangan jadi orang yang agamawi. Jangan pasif. Nggak pernah mengucap firman. Jangan agamawi. Kalau engkau cuma mengakui di dalam hati segala sesuatu, aku percaya Yesus gitu di dalam hati, berdoa dalam hati, itu uh, akan menjadi agamawi karena pengakuan di dalam hati agamawi. Enggak ada terobosan. Jadi uh, contoh ya, dia tuh worshipnya bagus gitu ya, nyembahnya itu dia rutin. Tapi setiap kali dia mau deklarasi firman itu tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba uh, dia ngantuk atau tiba-tiba dia uh, ke distract apa gitu kan ya. Hidup orang itu tidak pernah mengalami terobosan walaupun dia menjadi seorang worship. Maksudnya dia rajin nyembah, tapi tidak ada keluar firman di dalam. Bu, saya sudah nyembah, sudah nyanyi bahasa roh gitu setiap pagi. Tapi setiap kali saya mau berjuang untuk membaca firman, itu ada saja saya bisa menjadi ngantuk, tiba-tiba saya nggak connect gitu. Itu memang tujuannya iblis untuk membuat engkau tidak menjadi ilahi. Oke, nggak usah panjang-panjang, langsung praktek. Sekarang ya, kan ini judulnya memprogram masa depan saya dengan firman iman. Bagaimana saya menciptakan masa depan saya besok pagi?
Besok pagi saya harus membayar listrik, belum ada uang. Eh, besok pagi saya harus membayar tagihan, tidak ada uang. Besok pagi saya harus kasih makan anak saya, kasih bekal. Kalau masih TK bekalnya pernik-perniknya banyak. Tapi kalau anakku tidak dikasih ini, bagaimana teman-temannya dikasih? Pusing palamu untuk hari besok saja. Apa yang harus kau ucapkan? Apa yang harus kau lakukan? Duduk diam. Kamu itu kan sudah menjadi anaknya. Bapa di surga itu kan yang bertanggung jawab atas hidup. Engkau sudah bekerja atau engkau memang apapun kau bisa usahakan untuk bekerja. Tapi mungkin hasilnya minim. 5 roti 2 ikan dikasihkan di hadapan Tuhan. Bisa dipakai untuk makan 5.000 orang, bahkan lebih 10.000 orang. Sisa 12 keranjang. Jangan melihat yang kecil di tangan. Ucapan syukur. Ulangan 28 ayat 8 berkata, ini untuk besok loh ya. Ini masa depanmu untuk besok. Allah itu memerintahkan berkat kepadamu. Ulangan 28 ayat 8. Betul kan? Allah akan memerintahkan berkat atasmu datang kepadamu. Berkat itu ada alamatnya. Itu loh, saya anakku itu loh, yang percaya penuh padaku, yang di dalam dirinya sudah diprogram firman, yang mulutnya selalu mengucapkan firman, itu alamatnya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Berkat itu datang dari atas, harus punya alamat untuk sampai di tempat orang yang menerima berkat. Alamatnya jelas. Siapa? Di dalam Kristus. Ciptaan yang baru. Pikirannya diprogram dengan firman. Mulutnya selalu mengucap firman. Itulah alamat untuk berkat itu datang sebelum kebutuhan ada. Sebelum kebutuhan ada, Bapak di surga sudah tahu kebutuhan. Tapi berkat itu ada alamatnya. Alamatnya siapa? Ayat 1 Ulangan 28 ayat 1 itu kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Dan ayat Ulangan 28 ayat 8 itu Allah memerintahkan berkat turun ke atas. Ada alamatnya. Taat pada firman, melakukan firman, alamatnya berkat itu datang kepada. Sebelum kebutuhan itu ada, berkat itu sudah datang. Masa sih Bu? Masa sih Bu? Nah, itu penyakit. Engkau selalu berkata masa sih, masa sih. Engkau tuh tidak mempercayai setiap detail firman Tuhan itu. Kakean mikir dan tidak percaya itu was. Kalau saya itu setiap firman Tuhan saya percaya, saya kerjakan. Saya Bapak Ibu, kalau yang engkau sudah limpah ya hidup, engkau sudah tidak lagi bergumul untuk kehidupanmu sehari-hari, tapi engkau bisa memberkati mereka yang sedang bergumul untuk kehidupan sehari-hari. Karena engkau sudah limpah. Setiap hari itu hidupmu stylenya dengan firman, kamu kunci dengan firman. Mulutmu mengucapkan firman, hidupmu limpah. Ketika hidupmu limpah, engkau bisa tolong orang-orang yang belum limpah. Nah, orang-orang yang belum limpah ini diajari untuk limpah. Jangan dicekoki terus dengan tolong, tapi diajari, didisiplinkan dengan firman supaya mengalami kehidupan seperti yang kita alami. Ya, itu contoh untuk kehidupan
besok pagi ya. Saya itu tidak tahu kebutuhan saya besok pagi, tapi saya tahu sih kehidupan saya besok pagi ya gini-gini aja. Saya ya beginilah, nggak ada yang itu gitu. Tapi ternyata saya harus menolong seseorang, saya harus memberkati seseorang. Sebelum kebutuhan itu ada, ternyata Bapak itu sudah menyediakan. Kling, mulai gitu sudah ada. Apa bisa begitu? Saya memprogram pikiran saya, mulut saya, hati saya dengan firman. Maksudnya bagaimana? Ulangan 28 ayat 8. Allah memerintahkan berkat itu datang kepada sebelum kebutuhan ada. Berarti saya itu memang Tuhan sediakan buat kehidupan saya. Bukan gini loh. Apa ya, gimana ya besok? Aduh, gimana ya? Aduh, tuh, gimana ya? Tensinya naik, ya kan? Terus tiba-tiba nggak bisa bangun, kepala pening, vertigo, lah repot tuh. Lambok wes, yuk ikutin saya, Pak Jerry. Daripada kamu pusing mikirin itu, pikirkan firman, program pikiranmu, hatimu, mulutmu dengan firman. Bukankah engkau anak Allah? Bapamu tuh menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Lah, anak-anaknya juga harus menciptakan sesuatu dengan contoh masa depan anak-anak, ya, masa depan keluarga. Apa ayat yang harus saya baca? 1 Tawarik 17 ayat 27. Ini dengan catatan yang tadi awal-awal sudah saya sampaikan dikerjakan oleh engkau nggak punya hati yang pahit, engkau nggak punya hati yang marah, engkau nggak punya bejana yang pecah ya. Engkau hatimu tahir, sudah menjadi manusia baru. Maka ini kuasa otoritas ini keren banget. Ayat ini Bapak Ibu cetak, di print, template ke di apa namanya tembok sampai nempel. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Ucapan setiap hari. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Waktu engkau meng-create keluargamu dengan firman ini, dan engkau ucapkan setiap hari, dan itu sudah engkau program di pikiran, ucapkan setiap hari. Jadi hidup itu nikmat kalau engkau tahu kuncinya. Susah karena kamu tuh sekarangmu dewe itu loh, semaumu sendiri, nggak percayaan sama firman. Betul nggak? Ya, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati terus. Bagaimana saya menciptakan anak-anak saya menjadi pandai dan cerdas? Kalau sekarang mungkin cucu-cucunya, biar cucu-cucunya itu pandai cerdas. Atau sekarang ya ibu guru itu biar kamu nek ngajari itu nggak pusing palamu. Anak-anakku pandai cerdas, murid-muridku pandai dan cerdas. Ucapkan ini. Daniel 1 ayat 20. Bu guru, ayo ya, bu guru, ucapkan ini. Biar palanya nggak pening ngurusi anak-anak. Oh, diomongi kok susah ya, ya kan? Daniel 1 ayat 20 enggak. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan.
Waktu anak saya masih kecil, saya pakai ayat ini untuk memberkati blessing mereka. Pandai cerdas 10 kali lebih pandai daripada teman-teman. Di dalam nama Yesus, engkau diberkati, engkau sukses, berhasil. 10 kali lebih pandai dari teman-teman. Nah, kalau 10 kali lebih pandai kan berarti untuk fighting di perguruan tinggi kan bisa. Loh. Ah, dia 10 kali lebih pandai dari temannya. Oh, gampang. Fighting untuk mendapatkan satu kursi. Ya kan? Betul nggak? Tapi banyak ibu-ibu tuh kakean sibuk neng dapur ya toh. Terus kalau ndang-ndang pergi pergi pergi. Ribut aja di rumah sekarang sana pergi. You nggak pernah kasih blessing sama anak. Ribut saja kalau di rumah. Kalau pergi itu jadi tenang. Aduh, aduh. Engkau sedang membuat generasi yang kacau balau. Generasi Bapak Ibu yang masih punya anak-anak di bawah usia 13 tahun ya. Itu usia-usia emas. Ciptakan dia untuk menjadi manusia-manusia yang pandai cerdas, yang takut akan Tuhan, yang berhasil dengan ayat-ayat yang kau ucapkan setiap hari kepada mereka. Bagaimana saya menciptakan kesehatan saya di masa depan saya? Ini yang sudah mulai usia di atas 50, supaya tetap seperti usia 33 tahun ya. Tanpa obat awet muda, tanpa minum vitamin-vitamin, ya. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran ya 15:26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suatu Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saya bisa mengkreat 3 tahun ke depan atas tubuh saya dengan firman. Aku baik-baik mendengarkan suatu Tuhan Allahku, maka Tuhan tidak akan menimpakan sakit penyakit apa. Bisa tahu? Benar nggak? Jadi yang sudah sepuh-sepuh, usia 50, 55, 60, jangan takut dengan sakit penyakit. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa, oh yang namanya usia sudah usur, udah usia sepuh itu ya, biasalah sakit penyakit tua. Ya itu yang akan terjadi, Bapak Ibu akan kena penyakit tua. Oh, saya nggak mau. Saya program pikiran saya dengan firman. Keluaran 15 ayat 26 dan Mazmur 92 ayat 13, 14, 15 itu ya. Sampai masa tuamu, engkau tetap segar, berbuah lebat, penuh vitalitas, dan menceritakan bahwa Tuhan baik. Tuhan itu benar. Oke, kira-kira seperti itu. Ya ini, Mazmur 92. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk. Saya nggak mau gemuk ya. Itu gemuknya itu berarti penuh vitalitas. Saya nggak mau gemuk. Penuh vitalitas dan segar. Terus lanjutnya, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan. Eh, saya sudah sampaikan, terserah Bapak Ibu mau mempraktekkan atau engkau hanya memakai ini sebagai informasi atau engkau mempraktekkan, itu terserah Bapak Ibu semuanya. Ilmunya sudah saya bagikan. Saya sudah mengalami every day sebelum kebutuhan besok itu ada. Hari ini Tuhan sudah ngurusi kebutuhan saya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Maria. Sangat, sangat, sangat memberkati Bu Ana. Terima kasih untuk pengajarannya yang
luar biasa. Firman ini sudah kita dengar berulang kali, bahkan berkali-kali ya Bu, tapi baru hari ini. Ya, terima kasih sekali Bu Ana yang telah mengajari kita bagaimana kita memprogramkan hidup kita. Ya, kita apa? Memprogram pikiran, hati, mulut dengan firman Tuhan, dan itu sama dengan mukjizat yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Terima kasih. Kami mengajak semua kita menang dalam hal ini. Kita praktekkan memprogram pikiran, hati dan mulut kita setiap hari memperkatakan dengan firman dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bu Ana untuk pelayanan hari ini. Kiranya kami semua berdoa untuk Bu Ana selalu sehat, selalu menjadi berkat bagi banyak orang supaya semuanya bisa memprogram masa depan kita dengan sesuai yang Tuhan inginkan. Juga Tuhan berkati keluarga Ibu dan semakin dahsyat dan luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Ana. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan oleh Bu Ana bisa resen ya. Tapi kalau sudah pandai mungkin sedikit ya Bu Ana yang resen. Iya, Kalau kalau dulu sudah pinter-pinter kan nanti sedikit, ya kan, ya meringankan beban kita. sampai jam 10 malam. Hari ini mungkin sampai setengah 9 sudah selesai ya Bu Ana. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya, dan kita semua sungguh disegarkan ya, disegarkan dengan pengajaran hari ini. Ya, kita sekarang kesempatan untuk menabur pekerjaan Tuhan melalui pekerjaan di Bethesda Ministry, layanan di Bethesda Ministry ya. Untuk itu sebelumnya kami mengajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa untuk persembahan kita ya. Mari kita bersatu hati. Syukur kepadamu ya Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus untuk pembelajaran firman yang sungguh sangat memberkati kami, yang telah membuka wawasan kami, firman kebenaran yang sangat luar biasa. Dan saatnya kami menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui Bethesda Ministry. Berkatilah setiap taburan yang kami berikan dengan ketulusan hati untuk pekerjaan Tuhan, melawat jiwa-jiwa dan memberkati orang-orang di lembaga pemasyarakatan melalui pelayanan Ibu Ana. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dapat transfer melalui rekening BCA dengan nomor 2465506731 atas nama Bu Kristiana Hapsari. Persembahan ini akan digunakan untuk memberi makan saudara-saudari kita yang ada di lembaga pemasyarakatan. Satu taraweh 1629 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Terima kasih Bapak Ibu yang ingin menjadi pendoa syafaat. Bethesda Ministry mengajak Bapak Ibu untuk bisa bergabung setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 12 siang sampai selesai.
Sekali lagi, kami menghimbau dan mengajak Bapak Ibu untuk mengisi cawan doa bagi bangsa dan negara untuk dan juga bagi uh, saudara-saudari kami yang membutuhkan topangan doa. Untuk info selanjutnya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA dengan nomor 081251236350. Bethesda Ministry juga akan juga mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk membaca firman bersama-sama, maka silakan bergabung setiap hari Senin sampai Sabtu, kecuali hari Kamis pada pukul 17.00. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin membaca firman Tuhan bersama-sama, bisa menghubungi nomor 0812-2512-365530. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sungguh merupakan hari saat yang ditunggu-tunggu untuk ibadah setiap hari Kamis. Kamis ya, ibadah kesembuhan ilahi yang akan dibimbing, diajar oleh hambanya Ibu Ana Cahyo. Ya, kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa bergabung dalam ibadah Bethesda Ministry pada hari Kamis yang akan datang. Bapak Ibu bisa mengajak saudara, saudari, kenalan, sahabat, kerabat, semua orang sebanyak-banyaknya untuk bisa mengenal kebenaran firman, mempraktekkan hidup bagaimana kita hidup di atas kebenaran firman, menerima kemenangan demi kemenangan, kesembuhan demi kesembuhan, dan berkat-berkat yang tadi katakan Bu Ana, berbondong-bondong. Berbondong-bondong itu berkat akan mendatangi kita. Itu sangat keren, luar biasa. Asal kita sudah selesai dengan diri kita ya Bu Ana ya. Dan saya mengajak kita semua untuk setia dalam ibadah setiap hari Kamis. Dan sampai jumpa untuk hari Kamis yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati Ibu Ana dan pelayanan Ibu Ana sekeluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih yang ingin didoakan oleh Ibu Ana bisa tinggal di Zoom ini, dan silakan untuk raise hand. Saya minta untuk Ibu Ellen bisa nanti membacakan siapa-siapa yang sesuai antrian ya, Bu Ellen ya. Terima kasih. Ya, Bu. Kita berdoa dulu, Bu Ana, silakan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat keberadaan kami yang sungguh sangat ajaib. Bahkan Engkau berfirman di Mazmur 139 ayat 16, di dalam kitab-Mu sudah Engkau tulis hari-hari yang akan kami lalui, dan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau program pikiran kami, hati kami, mulut kami, sesuai dengan firman-Mu, supaya hari-hari yang akan terjadi di depan kami adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami menolak setiap pekerjaan iblis yang hendak menghancurkan masa depan kami, menyabotase masa depan kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sudah mengajari kami untuk menyelesaikan kutuk. Engkau sudah mengajari kami mengatasi kelemahan-kelemahan kami. Engkau mengajari kami untuk hidup menjadi manusia baru. Engkau mengajari kami cara berpikir sebagai manusia baru. Engkau mengajari kami untuk menerima berkat, mengakses berkat. Engkau mengajari banyak hal kepada kami. Kami cerdas Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang bebal dan sibuk dengan hal yang tidak penting. Hari ini kami mau program hidup kami, masa depan kami, sesuai dengan firman-Mu yang sudah tertulis dalam Alkitab Tuhan. Kami mau pakai itu untuk menciptakan masa depan kami, anak-anak kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan kami. Sungguh Tuhan, kami hidup di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, menerangkan setiap apa yang kami terima hari ini dalam hati dan pikiran kami. Angkat tanganmu, terima berkat. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia,
segala apa yang diperintahkan dan difirmankannya kepadamu hari ini, maka segala berkat ini akan berbondong-bondong datang kepadamu. Bahkan sebelum kebutuhan itu ada, Allah sudah menyediakan berkatnya kepadamu. Diberkatilah engkau keluar masuk. Diberkatilah apapun yang kau sentuh buat berhasil. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah tanganmu. Apapun yang kau sentuh jadi besar. Apapun yang kau ucapkan terjadi. Diberkatilah engkau semakin naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan resen yang ingin bertanya atau ingin didoakan Bu Ana silakan. Nggak ada Bu Ana. Pintar semua. Oh, Ajaib loh. Ada saya ada Bu, ada Bu. ada Bu Kristina Delina itu anaknya sakit Bu Ana. Siapa? Silakan. Bu Kristina Delina anaknya sakit Mana? mulia. Mana ibunya? Saya buka kamera Bu Kristina. Ibu Kristina Deliana. Di mana Bu tinggalnya? Di Pekanbaru, Bu. Ya, kenapa Bu? Ini si anak saya paling kecil demam, Bu. Demam. Ibu Ya, punya firman di kisah mertuanya Petrus itu demam, ya kan? ya, Terus Yesus datang menghardik ya, demam itu, ya kan? Betul ya, nggak? Nah, betul. terus bagaimana menterapnya di dalam kehidupan sehari-hari atas ibu? Markus 16 ayat 16 sampai 20. Aku percaya Yesus, maka aku tumpang tangan pada orang sakit sembuh, ya kan? Itu Markus 16 ayat 16 sampai 20. Aku percaya Yesus, maka aku tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Aku percaya sama Yesus, maka aku mengusir setan-setan. Ya toh? Ya, Ya. Pakai firman itu untuk menciptakan mujizat. Ya kan? ya. Yuk, mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Anaknya dengar nggak? Artinya harus dengar kalau didoakan. Ini mulia, ini lagi tidur ini, Bu. Ya nggak Dengar dia, apa-apa. Bu. Ibu ada di dekatnya kan? Iya, Oke. benar. Kan suaranya kedengaran. Ya. Hari ini Iya. atas siapa namanya? Anakmu namanya Mangaraja siapa? Mulia. Mangaraja Mulia, Bu. Hah? Mangaraja Mulia. Wah, Mangaraja Mulia. Iya. Anak raja dan mulia loh. Kok sakit? Ayo, Mangaraja Mulia. Aku menghardik roh demam ini di dalam nama Yesus. Aku hardik virus-virus ini di dalam nama Yesus. Aku Amin. mencabut sakit penyakit ini di dalam nama Yesus atas Amin. Mangaraja Mulia. Aku Amin. berkata iblis keluar, roh sakit penyakit keluar, demam keluar, kelemahan tubuh keluar di dalam nama Yesus. Api Tuhan turun membakar semua virus-virus sakit penyakit ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, oleh darah Yesus sembuh. Dalam nama Yesus, Ibu tumpang tangan. Iya, Karena Bu, udah. firman-Nya berkata yang percaya pada Yesus tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Dalam Amin. nama Yesus, kesembuhan mengalir, kesembuhan Amin. mengalir, kesembuhan Amin. mengalir. Engkau, roh jahat, kuasa kegelapan, roh nenek moyang, keluar di dalam nama Yesus. Tubuhnya adalah bait Allah, tempat Roh Kudus bertata, dan sembuh hari ini. Tidak ada Amin. sakit penyakit apapun, engkau sembuh, Amin. pulih dalam Amin. nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih ya, Bu. Mana sih anaknya? Ini, Bu. Nih. Pegang Lagi tengkuknya. tidur. Tidur, Bu. Pegang tengkuknya. Oh, tengkuk. Iya. Bakar dengan api Tuhan. Lepas. Semua virus. Keluar dalam nama Yesus. Roh demam. Amin. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Sembuh. Sembuh. Amin. Dalam Amin. nama Yesus. Kesembuhan. Amin.
Amin. terjadi. Tidak ada sakit penyakit apapun. Pegang perutnya, pegang perutnya. Di Perutnya. dalam nama Yesus. Semua yang bukan dari Tuhan terbakar dengan api itu. Oleh belu-belu Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Pulih, Amin. sembuh. Amin. Mujizat terjadi, supernatural terjadi. Dalam Amin. nama Yesus. Tuhan. Yes. Betul sakit penyakit. Tubuhnya adalah bait Allah. Tempat roh Amin. Allah bertata dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, Bu. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, ada lagi? Bu Nivera ada pertanyaan ya, silakan. Ya, baik Bu Ana. Terima kasih untuk firman-Nya Bu. Ini mau cepat, Nak. Ini anak saya Bu minta didoakan. Coba bilang Gimana chat. hari ini tadi sekolahnya? Oh ya Bu, saya sharing dulu. Nah, terima kasih untuk doanya tadi Bu ya. Hanya saya mau sharingkan apakah tadi sikap saya ini benar atau tidak ya. Jadi setelah tadi didoakan pagi, hati saya tenang. Saya baca firman itu, saya ingat lagi firman yang di Yesaya 54 ayat 17 itu kan Bu, bahwa setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil yang itu. Nah, Betul. sampai di sekolah saya masuk ke dalam ruangan itu ya, karena semua guru-guru, karena pada hari ini ulang tahun sekolah. Jadi semua guru berkumpul. Begitu saya melihat atmosfer di dalam ruangan itu, pejabat-pejabat yayasan yang hadir ya sama orang-orang yang tidak peduli gitu loh Bu. Jadi teman-teman yang hadir juga eh, ya mayoritas teman-teman yang seperti di dunia kerja cari inilah aman gitu, cari aman. Jadi tadi saya berdoa Roh Kudus Engkau yang memimpin, kalau saya harus bicara saya akan bicara gitu. Jadi pemimpin acara yang SDM yayasan itu mengangkat masalah yang anak autis tadi gitu kan. Jadi dia eh, minta kerelaan guru-guru unit untuk bicara gitu ya kan. Nah, tapi hati saya nggak tergerak Ibu untuk bicara gitu, nggak tergerak bicara karena saya udah didoakan kan, jadi saya sudah serahkan karena pembelaku adalah Tuhan gitu kan Bu, karena kan, jadi nggak tergerak hatiku untuk bicara. Nah, sampai udah satu dua orang yang bicara, saya tetap tidak mau bicara gitu. Nah, jadi udah mau kesempatan berakhir lah nih, Bapak ini nih masih mau meminta, dia menunggu saya untuk ngomong gitu Bu. Dia menunggu saya untuk bicara, tapi sebelum saya ada guru sama unit SMP juga di depan saya bicara. Nah, dia mengatakan bahwa dia juga pernah di, dipukul ketika waktu kelas 7. Nah, tetapi ibu ini mengatakan bahwa sekarang saya bisa menangani anak ini dengan cara saya, katanya begitu. Nah, jadi dari situ eh, seolah-olah saya kenapa kemarin terkena pukulan, saya tidak bisa menangani anak itu, gitu ya kan. Nah, jadi sampai selesai acara, Ibu memang saya tidak buka mulut, saya tidak bicara kesaksian dari saya. Akhirnya udah selesai, udah tutup kegiatan, teman-teman eh, bilang ke saya, kenapa tadi kamu tidak ngomong, padahal kamu kan sudah sampai sakit, bagaimana ini dan itu gitu. Saya jawab mereka, kalau kesaksian saya tadi mengubah keadaan dan ada tindak lanjut dari yayasan terhadap anak yang sudah memukul siswa, memukul guru, berarti berguna kesaksian saya. Tapi kegiatan hari ini, apapun kesaksian dari setiap guru, hilang lenyap begitu saja. Tidak ada respon dari yayasan, tidak ada tindak lanjut apapun dari yayasan. Semuanya dikembalikan kepada guru untuk belajar supaya bisa bagaimana menghadapi situasi di lapangan. Gitu Bu Ana. Jadi, tapi saya tenang Ibu, saya nggak ada menuntut lagi untuk pembelaan atau apa dari minta belas kasihan dari yayasan atas kasus yang saya hadapi gitu. Hati saya tenang gitu Ibu. Saya Itu selalu, hikmat Tuhan ya. Tuhan kasih hikmat sama Ibu. oh gitu ya Bu, ya itu hikmat ya Bu ya. Masalahnya tetap ada, tetapi Ibu tahu bagaimana mengatasinya. Ya, nah sebetulnya nanti ketika Ibu
Ada sebuah perubahan di atas Oh anak gitu itu. ya, Bu. Coba aja. Oh ya, puji Tuhan Kalau lah. anak itu belum berubah karena sikap hati kita yang masih jengkel. Ya, siap Bu Ana ya. Oke, Jadi Bu. ketika kita ini membawa yang nama cinta, hati kita penuh dengan kasih, nggak ada perasaan apapun ya. Bagaimanapun kita juga harus mengasihi dia kan. Ya, Dan kuasa ilahi yang di dalam diri kita ini kan mampu meradiasi ke dia. Yang dia bisa, kan kita ini punya kuasa ilahi kan tadi yang dibilang gitu kan. iya, ya, Betul Bu. nggak? Betul, Bu. Itu kan bisa menyembuhkan orang yang kerasukan 1.000 setan itu loh. Di dalam diri kita kan juga ada kuasa ilahi itu. Hmm. Hadirat Tuhan yang kita bawa itu bisa membuat anak itu yang autis itu tenang. Iya, ya, Bu Ya, Ana. dipraktekkan. Ya, Bu. Topang saya doa selalu ya, Bu. Ya, lakukan firman aja nanti firman yang akan membela itu. Oke, terima kasih Bu Ana. Ini Ya, Bu, ini singkatnya anaknya bilang. kenapa? Halo, Bu. Saya Iya, Mbak Shalom. Namanya siapa? Putih. Oh, Timothy, Bu. Timothy. Timothy. Timothy mau minta didoain apa? Saya batuk. Batuk. Iya. Oh iya, minta didoain supaya sembuh. Sering minum es kah? Minum es. Habis minum es, Kuatlah suaranya. Makan coklat, Bu. mau Makan makan coklat. coklat. Bukan boleh makan coklat, tapi habis makan coklat minum air hangat ya. Ya, Ya, oke. Boleh minum es, tapi habis minum es minum air hangat ya. ya, Bu. Tapi tidak boleh banyak-banyak minum esnya ya, supaya ini tenggorokannya nggak sakit. Jadi habis minum es, diguyur dengan air hangat. Itu Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil atau cucu-cucu mereka pengen minum makan es krim, terus nanti batuk, pilek, caranya begitu, digelontor pakai air hangat. Boleh minum es tapi harus itu minum air hangat ya. Ya, Bu. Oke, Ya, yuk Bu. kita berdoa buat Timothy ya. Hari ini Tuhan kami bawa Timothy dalam tangan. Terima kasih Tuhan, sejak dari kecil Engkau taruh kuasa otoritas untuk membungkam pekerjaan musuh dan pendendam. Biar lewat hidup Timothy hari ini, ada kuasa ilahi turun atasnya. Dan mulai dari sejak kecil, roh Tuhan berkuasa penuh atas Timothy. Ambil alih Roh Kudus, penuhi dia dengan rohmu. Berikan haus dan lapar akan engkau. Dan hari ini, semua sakit penyakit dicabut di dalam nama Yesus. Besok pagi, sehat, suaranya keluar lancar, tidak batuk-batuk lagi, sebab ada supranatural terjadi, sembuh di dalam nama Yesus. Berkati Timothy, pandai, cerdas, 10 kali lebih pandai, lebih cerdas dari teman-temannya di dalam nama Yesus. Amin. Terima Sudah kasih, Bu. Timothy. Terima kasih, Bu. Ya, baik-baik sama mama ya. Iya, Nggak Bu. boleh nakal sama mama ya. Iya, Bu. Malu-malu. Terima kasih, Hmm. Bu. Nah, Ada lagi? Menantuku Bu Ana belum dapat pekerjaan. Ini orangnya biar Loh, terobos lah lah. itu udah nih cicit udah ngucapin firman belum? Ayo. Yo, Hatinya aku cita hatinya, ayo hatinya itu dibetulin dulu. Hmm. ya itu Yang ya. yang diucapkan setiap hari omelan, gerutuan, ketakutan, kecemasan atau firman. Ayo. Ya Bu, lagi memperkatakan firman terus Bu. Lah ya udah diucapkan Oke. firman sampai terjadi. Nah, Amin. kita bisa mengucapkan firman terjadi kalau hati kita tahir, hati kita bersih, hati kita Amin. tidak ada kepahitan, tidak ada kemarahan. Kan Amin. ciptaan baru, Ya, yang ya. lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Amin Bu, amin. Yes Ya, Bu, percaya. tinggal ibu aja mengucapkan firman terus. Ya, amin Bu. Ya, Mm-mm. oke. Kasih Bu. Oke. Ucapkan firman terus. Mm-mm. Ya, ya Bu. Divine connection terjadi, ketemu dengan orang yang tepat yang akan memberikan Amin, pekerjaan amin, kepada amin, amin. anakku. Yes. Semua kutuk Amin. kegagalan, semua kutuk Amin.
kebangkrutan Ya, dihancurkan, amin, semua amin, kutuk udah amin, selesai. amin, amin, amin. Berkat Tuhan boleh turun Yes, atas anakku amin. dalam nama Yesus. Gitu ya. Dalam nama Yesus ya. Amin. Oke, Makasih Bu ya Ana. nggak ada. Ya, dan berkati pelayanannya. Siapa lagi? Sudah nggak ada ya, Bu? Udah ya? Selesai. Ada selesai Bu. Wes. Keren. Keren. Sana sampai jam 10 itu menyiksa saya loh ya. Ini setengah 9 udah selesai. Oke, God bless semuanya. Sampai jumpa minggu depan dengan tema yang pasti fresh dari surga ya. God bless Amin. semuanya. Terima kasih Bu Maria Yanti, Bu Cesi. Semuanya. Terima kasih Bu Ana, Tuhan memberkati. Sudah Maria. Tuhan berkati. Kasih. Terima kasih Bu Maria. Kasih Bu. Terima kasih juga Terima Bu kasih. Maria.